Iya, kembali lagi dengan kursi yang sudah berbeda. Ada satu kosong. Mejanya lebih kecil. Oh, mejanya, gue kira kursinya. Ya, sama, Oh, kursi iya. maksudnya kan jadi 3. Iya. Gimana, Sam? Gimana? Kita episode 8. Episode 8 bahas apa kita ya hari ini? Yang lagi happening. Iya, nanti misalnya kita kejar tayang. Sebenarnya udah tayang, harusnya masih rame. Masih rame lah, soalnya pemerintah juga masih gitu-gitu aja kan. Karena layaknya angka 8 yang tidak ada putusnya. Buset, masuk. Blunder-blunder statement dari Ya. banyak pimpinan negara juga tidak ada putusnya Benar. akhir-akhir ini. Bener. Tapi supaya lebih ada pakar, kita mau ngajak temen ngobrol juga. Siapa? Temen lu sih, kalau gue kan baru kenal. Tapi teman kita nanti. Iya, nanti kita akrab di sini. Gitu. Apa usah berdua aja? Ya, berdua aja ya? Iya. Udah beres? Belum. Gestarnya Iya, sudah nggak enak gue, belum nyaman, lagi males ngobrol sama orang baru gua. Oke lah, daripada kelamaan. Ya udah, Oke. panggil dong. Kita panggilkan aja Mas Gading. Tepuk tangan dong. Woi, tepuk tangan, woi. Awas. Beda ya, anak Viko mah beda. Beliau ini Masuk langsung mendominasi dia. kita jelasin dulu beliau ini siapa. Harus begitu. Harus. Nanti aja CV-nya gue liatin di YouTube. Oh, nanti Iya, nanti gue ini jangan mewing. Wow. Nggak Harus ya? Nggak harus. Oke. ngadep kamera terus aja, Ding. Jangan. Siapa ya, Gading siapa? Jadi teman-teman, Gading ini dulunya mantan ketua BEM Fikom. Tahun 2004 jadi ketua BEM Fikom di Universitas Padjadjaran. Gimana sih logo Unpad tuh? Nggak Gini ada. aja gini, Unpad. Nih yang ini. Jangan. Editor. Yang editnya gue, Ding. Yo. Kok di-spill di sini? Yang kayak gini ya logo Unpadnya yang dari dulu nih yang kayak gini. Wow. Ada, nanti nggak akan gue juga. Udah pesan? Aduh, belum lagi. Belum, pesan apa kopi? Apa adanya? Kopi deh. Kopi hitam deh boleh. Es jeruk aja, es jeruk. Ini gimmicknya gagal ya? Kalau gitu gimana? Jangan gitu. Kan udah ada gimmick udah disiapin. Oh, udah mesen. Boleh. Kopi Kopi ya? panas aja. Boleh kopi. Sini bawain. Oke, aman. Oh, udah ada. Oh, bikin. Dibikin dulu ya. Kadang-kadang tapi udah dingin. Karena kan dari tadi udah mesen. Segitunya. Kayak nggak ini nih. Oke. Tapi gini, gue tadi kepikiran candaan lagi. Gue mau keluarkan sekarang. Kan gue tadi seperti sudah dibilang, kan temennya Gading adalah lu. Kalau gue kan baru kenal, jadi gue harus agak sopan. Jadi gue makanya bangga. Gading. Jadi gue bangga duduk bersama bangga. Agak maksa tuh. Susah ya. Maksa. Kan siapa tahu sarung mau masuk mirip kan tadi ininya rhyme-nya. Sarung. Nggak apa-apa, gue yang pakai kan nggak apa-apa. Lu mau sila juga nggak apa-apa. Kalau Nggak apa-apa ya? Duduk bebas, jangan. Kalau itu jangan. Sopan. Kayak siapa? Kayak pemuda. Enggak. Kan sopan. Kayak siapa? Kayak enggak. Tapi memang bukan nggak sopan sih. Tapi Jatuhnya blunder nggak sih, Ding? oh ya belum deh. Statement. Wow. Gimana sih? Gerakan lu Boleh. gue lagi energik banget jadi ya. Gue energik banget karena hari ini apa? Gue marah. Jagoan dia tadi Ding. Marah. Jadi gini. Enggak tadi. Iya. Statementnya jadinya banyak blunder. Kalau gue sih melihatnya karena dari sisi respon publik ya Oke. terhadap statement ya jadinya kayak blunder. Maksudnya apa? Udah kita memang dihadapi dengan situasi yang tidak ideal. Terus statementnya tambah tidak ideal. Iya. Jadinya kepercayaan juga pasti makin turun. Iya, gitu. iya. Nah, kalau lu ngeliatnya gimana, Ding? Statement Statementnya ya. atau misalkan ada yang lu paling inget yang menurut lu ini aneh banget sih yang bisa keluar dari mulut pejabat? Dolar deh. Yang terakhir tuh Dolar deh, Iya. ngomongin dolar. Justru dolar. Hari ini banget mah ada lagi. Ada lagi paripurna. Orang Indonesia nggak mau kaya kok, cuma pengen Iya. hidup layak. Itu juga sempet digoreng juga. Si presiden itu Betul. tolong ketemu gua lah. Wow. Gua mau kaya. Gua mau kaya. Oke. Gua mau banget kaya. Iya. Berarti nggak Itu valid. Nggak valid. Satu nggak valid, Oke. ya kan? Iya. Yang kedua, dolar tidak dipakai di desa. Hmm. Desa Brooklyn. Desa Manhattan. Bisa Connecticut. Desa Massachusetts. Wow. Nggak ada. Dia nggak main gitu dia. Kan dia nggak paham. Elah, Coba deh, ini. gitu. Mulai nih. Apa lu aja bintang tamunya? Jangan. Jangan. Lu duduk sini aja ya, duduk sini. Jangan udah. Nah itu menurut gua
statement-statement pemerintah tuh sekarang lagi banyak. Nggak cuma presiden loh yang statementnya banyak Betul. yang Iya. nyeleneh ya dalam tanda kutip. Nggak dalam tanda kutip emang nyeleneh. Iya. Purbaya. Iya, bahkan terakhir deh yang kereta di Bekasi Timur. Oh iya. Kecelakaan. Kan Menteri PPPA tuh ngasih statement juga tuh soal gerbong kereta harusnya dipindahin. Ini kan bukan masalah gender, ini masalah Betul. Iya. nyawa, Pak. Iya. Kasihan dong. Teknis yang harusnya lebih diperhatikan. Mas. Iya, makanya apakah laki-laki bisa lebih kuat untuk menahan kalau misalnya ada hal-hal terjadi? Enggak Oh, juga. mati juga Pak itu Pak. Makanya sama aja. Iya. Maksudnya yang taruh di situ kucing. Kan 9 nyawanya. Ngare. Ngaruh. Ngare. Ngaruh. Tapi cat lover bisa benci gua tuh. Lagi dulu tadi ngomong gitu. Enggak, maksudnya kucing tuh nama orang. Oh, berarti orang nanti tersinggung juga dong. Sama ya. Masa orang nama kucing ada Mungkin. nggak apa-apa juga Iya, ada nggak orang apa-apa juga. di pada Ketua dikti banyak. Ah, itu ada kopi kata ya. Oh, ada kopi. Oh, kopi. Oh iya, siap. Gimana? Makasih ya. Oh, Lihat kamera dulu dong, lihat kamera dulu. Wow, natural. Iya, di minum ya. Iya, lanjut. Iya. Bayar sendiri tapi ya. Aman. Ini yang ini nih. Jangan. Oh, ini riders lu. Itu kan udah tadi beda lagi. Oh, ada lagi. Pop band gitu-gitu. Oh, wow, Pop band kalau mau masuk, Wah. Nonton hobinya. gak ada yang tahu. Mungkin Hokben si Rifki Hokben itu nonton. Seperti publik gak ada yang tahu responnya seperti apa dengan segmen sekarang jadi bingung. Terlalu aja sih. Lu lihat Gua itu pribadi Sam, lihat. lu Sam. Apa? Perbakoman dan lain-lain maksudnya ya jadi pemerintahannya gimana gitu loh. Kenapa banyak statement yang kayaknya ngasal gitu loh, nggak dipikirin. Menurut gua mereka panik aja sih. Mereka tuh nggak biasa kayak kita yang dapat lampu kayak gini gitu. Nggak, tapi serius. Maksud gua kayaknya mereka tuh emang panik dapat spotlight media, tiba-tiba banyak diserbu gitu kan, biasanya sama jurnalis. Akhirnya mereka merasa kalau ya udah yang penting gua ngomong aja, gua nggak tahu ngomong apa yang bener belum tentu, yang salah belum tentu, yang penting dia omongin aja apa yang dia otak. Kayak tadi tuh, yang Menteri P3A kan dia ngomong, ya udah laki-laki aja yang gerbong depan. Lah buset, belakangnya itu laki-laki juga pusing Pak. Pasti gitu ya menurut gue ya. Belum Ya lagi- bener kata Gading, bukan soal gender. Bener, bukan soal gender. Terus juga Prabowo nih gue nggak ngerti Pak, statement-statementnya janggal semua. Dia tuh ibarat keluar negeri, datang-datang bawa inspirasi, terus ini ngomong hal-hal konyol gitu. Yang gue nggak ngerti itu sih, kalau Prabowo, gue akhirnya jadi kepikiran juga karena lihat konten TikTok lewat di gue FYP. Dia bilang Prabowo itu orang yang paling tidak pantas untuk tidak mengerti soal dinamika dolar. Oh iya. Lu anak menteri, Kakeknya bikin iya. beda. Lu dari kecil hobinya udah berkuda, berenang. Itu kan hobi orang borju. Lu pasti sering keluar negeri. Lu pernah di exile ke Iya. Yordan. Masa lu nggak ngerti sih? Iya. Dolar itu berpengaruh ke negara lu? Gitu kan. Ya memang emak-emak tidak akan mau memikirkan dolar sekarang berapaan. Dan banyak juga mama yang nggak kemana-mana. Tapi balik lagi tadi gitu. Cara komunikasinya, menurut lu ini emang absurd aja? Dia kalau bahasa pidato impromptu atau memang sengaja atau gimana ya lu ngeliatnya? Justru poinnya adalah sebetulnya ketika ada permasalahan-permasalahan yang terjadi ya. Contoh deh dolar naik. Dolar naik, rupiah melemah. Sebenarnya kan yang harus masyarakat paham tuh bukan masalah dolar naik. Tapi dampaknya apa? Iya. Itu kan jadi PR pemerintah untuk ngasih tahu kalau dolar naik kayak gini loh. Kita juga ada solusinya kan harusnya kayak gitu. Iya. Ya pemerintah harusnya jadi orang yang ya kelompok lah ya, kelompok yang nyariin solusi buat kita. Gitu. Coba kalau lu jadi Misalnya. staf sus Purbaya nih lu. Misal lu Purbaya ya. Dilanjutkan dengan status saya yang akan memberikan statement pada publik. Assalamualaikum teman-teman. Wow, teman-teman dengan rakyat Langsung kayak gitu. Indonesia. Langsung kayak gitu. Jadi gini coy. Wow. Ya gue akan bilang hari ini dolar di angka sekian, dampaknya kan seperti ini, tapi tenang. Kan masyarakat butuh Betul. rasa tenang. Iya benar. Ya reassurance lah ya. Ya, dapat reassurance lah, dapat kepastian bahwa ini nggak apa-apa. Iya. Karena pemerintah pegang kendali kok. Nah, Gue kan ngasih statement kayak gitu. Gue kan ngasih tahu kalau gue yang pegang kendali, gue tahu apa yang harus gue lakukan. Masyarakat juga perlu tahu apa yang gue lakukan. Oke. Nah, Bukan kenapa- cuma mengamini. Tapi akhirnya kenapa mereka tuh nggak bisa gitu loh? Atau emang sengaja jadinya mereka tuh kayak gitu menurut lo? Pemerintah bodoh banget kalau pada akhirnya ngebiarin komunikasi pemerintah kayak gitu. Bahkan Bakom kan udah diganti kan. Iya. Kepala Bakom tuh diganti. Yang statementnya juga sama tuh nyelenehnya. Iya. Benar-benar. Yang gue pikir kayaknya masa sih levelan pemerintah Indonesia dengan
350 juta lebih, 350 ya? Iya, iya. 350 juta lebih masyarakat kayak gini. Emang seenggak ada itu, maksudnya PR-nya kah, public relation-nya, atau minimal gini deh, komunikasi krisis. Mungkin gue belajar gitu ya di mata kuliah komunikasi krisis. Kenapa? Kesel banget. Sebelum itu sebentar, kita bernafas dulu. Tadi lu mau ngomong komunikasi krisis, tapi tenggorokan lu tadi yang krisis. Lu harus minum dulu tadi. Udah. Ya kan? Udah. Ya kan? Lanjut. Nah gini, Krisis tenggorokan. Iya, tenggorokan. kok lu seneng banget gue kenapa-napa? Karena batuknya nggak akan gua cut tadi saya. Gue batuk lagi nih. Jangan. Gue batuk lagi nih. Nanti cut lagi. dah. Iya. Gak gini, Iya, iya. komunikasi krisis pemerintah udah dulu udah krisis gitu. Buset. Komunikasi krisis kan tujuannya untuk masyarakat tuh tenang, Ya. masyarakat tuh dapat kepastian, masyarakat tuh bisa lebih legowo lah dengan apa yang terjadi sekarang gitu, walaupun memang pada akhirnya krisis. Sorry, tapi definisi komunikasi krisisnya maksudnya ini situasi? Situasi. atau- Oke. Tentu contoh deh paling gampang COVID. Hmm. Komunikasi krisis pemerintah tuh dari zaman dulu, komunikasi pemerintah tuh nggak pernah bener. Gitu. Contoh COVID deh, pas COVID Menkes kita kan, Bagus. wah Iya. orang Indonesia mah kuat-kuat, Iya. kita makan kapal selam, Woy. Bagus Saya- statementnya. Iya gitu loh. Jadi dari dulu emang nggak pernah bener gitu. Nah itu yang jadi pertanyaan, kenapa emang kita kurang orang-orang yang paham PR? Kan enggak juga. Banyak kok yang paham PR. Tapi kalau pertanyaan lain berarti Sam, memang kenapa jadi harus disebut komunikasi krisis? Emang kita menuju krisis atau enggak? Sepakat. Gue harus bilang ya kita. Nih ya, kemarin gue lihat ada konspirasi di media ya. Iya. Tahun 2030 itu akan ada something yang sangat amat besar terjadi katanya. Di Indonesia atau worldwide? Di dunia. Jadi nanti dunia cuman ada satu pemerintahan doang. Oh iya gue dengar. Pernah dengar gak? Pernah. Dengar gak? Siapa waktu itu calon gubernur DKI Jakarta yang presentasi paling kecil? Oh ini. Rangga, Siapa ya itu? Dharma. Dharma Pun. Dharma Pun tuh ngomong 2030 tungguin aja. Atau enggak bisa jadi terjadi lebih cepat. Nah, gue nggak ngomongin itu ya, cuman kita tuh sudah diwanti-wanti nanti bakal ada krisis 2030 gitu. Iya. Tapi sekarang tuh udah kerasa gitu loh. Mulai dari dolar yang udah naik, semua segala. Bahkan Prabowo tuh ngasih statement barusan kan. Tahun 2027, dia tuh bisa menjaminnya dolar di angka 16.500 sampai 17.500. Kan kita berharapnya 10.000 kek. Gitu. Oh, udah ada statement itu. Udah, Prabowo udah ngasih statement itu. Jadi maksud gue, apa ini upaya dia untuk ngasih kepastian yang tidak pasti dan tidak berharap tinggi tuh gitu loh. Jadi ya apa ya, gue gak bisa bilang banyak ngomongin tentang krisis. Tapi benar, gue sepakat bahwa komunikasi yang mereka lakukan aja itu udah sangat krisis gitu loh, udah kritis lah posisinya gitu loh. Berarti itu, Ding, di mana sih filternya atau barriernya tadi soal dengan memberi harapan yang realistis dan harapan yang topnya gitu, kayak tadi gitu ya. Kita sih berharap dengar 10.000, tapi ternyata keluarnya hanya 16.500 dan itu pun butuh waktu 1 tahun. Secara komunikasi gitu, itu sudah ideal. Apakah lebih baik realistis atau perlu juga ditanamkan harapan? Apalagi maksudnya kita lihat kondisi negara kita juga ya. Sekarang gini deh, pemerintah tuh timnya banyak, Menteri juga nambah. menteri banyak, Ada wamen juga sih aneh. nambah. Iya kan, maksudnya menurut gue kayak pemerintah tuh udah punya cukup resource Ya. untuk punya tim komunikasi yang baik, dan harusnya udah bukan tim komunikasi lagi, tapi udah jadi Tim ahli gitu. tim ahli Iya, iya. yang benar-benar udah bisa ngasih kepastian kalau udah Pak, jangan bilang 16.500 sampai 17.500. Kita bisa kok dengan kayak gini. Kita bisa lebih kok. Nggak usah ngejanjiin angka deh. Iya. Ngomong aja, kita pastikan rupiah akan menguat. Oh iya. Oke. Beres. Iya, iya. Kenapa harus ngasih kepastian 2020? Ya menurut gue pemerintah juga jenius. Kenapa tuh? Di satu sisi nurunin banget ekspektasi kita sampai di titik kayak masyarakat tuh udah legowo. Terpaksa menerima. Jadi mau nggak mau terpaksa menerima. Karena kan kita kayak kita misal lomba nih. Iya. Ini nggak menang. Kalau menang, alhamdulillah. Iya. Kalau nggak menang kita udah ekspektasi. Dari awal juga begitu. Iya. Oh iya. Oh iya. Jadi kayak gimana cara masyarakat kita paham kalau rupiah tuh emang harganya segitu kok. Mungkin gini berarti bahasanya, gimana caranya masyarakat kita ekspektasinya tetap rendah tapi legitimasi mereka nggak turun. Tetap gitu kayak gitu. Selalu kayak gitu jadinya. Itu jadinya, tapi kalau lu tadi kan menganalisa juga tuh ya, harusnya udah jadi ahli dan lain-lain. Lu pernah riset nggak atau menurut lu nih, Bakom sekarang kerjanya apa? Dan harusnya apa?
Bakom tuh menurut gua badan yang nggak perlu ada ya. Serius tuh? Jadinya nggak perlu ada, ngerti nggak sih? Oh iya. Karena lu pimpinan tuh kan jadi wajah. Iya. Wajah kan nggak mungkin nggak ada mulutnya dong. Iya. Tim tuh perlu. Ya. Tapi apakah harus dibikin badan? Enggak. Pandangan subjektif ya. Oke. Jadi gue pikir kayak bikin Bakom, akhirnya Bakomnya bikin statement yang blunder-blunder juga buat apa gitu. Iya. Ujung-ujungnya jadi nggak jelas. Jadi buat apaan? Double Buang masalah. anggaran. Tapi ini gue punya pandangan berbeda sama lo kalau ngomongin Bakom. Justru menurut gue Bakom tuh ngelihat kondisi sekarang harusnya ada memang. Tapi dia tuh ngundang semua menteri, semua anggota dewan, bener-bener semua pejabat negara diundang. Biar apa? Nih, PA, lu kalau mau ngomongin statement gini, strukturnya ini. Sesimpel ngasih struktur. Di ospek, betul di ospek dong Bakom tuh. Jadi ya bayangin ya Prabowo ya di ospek sama Kodari gitu aja. Kasarnya banget. Wow, Agak proper. Ya maksudnya yang ngospeknya ya. Maksudnya yang ngospeknya jangan yang Iya, itu maksudnya bahasanya gitu. Jadi maksud gua minimal harusnya Bakom itu ngasih satu brief khusus. Ya kita podcast gini aja ada brief gitu. Masa mereka dalam brief statement tidak punya brief yang dihasilkan dari Bakom? Ataukah Bakom ngasih tahu setiap ada acara atau apa, ngasih tahu ke tim ahlinya gitu, ke staff susnya. Tapi karena emang gini Sam, gue ngelihatnya banyak menggebu-gebunya pemerintah tuh. Gitu. Kayak Purbaya itu sering udah dikasih surat, dikasih brief untuk dia baca, akhirnya kan dia improve juga. Dia improve sendiri. Nah, yang maksudnya gini, apakah mereka tidak sadar bahwa omongan mereka sepenting itu? Atau mereka sadar atau mereka tidak peduli? Atau mereka terlalu sombong untuk pada akhirnya paham bahwa mereka juga nggak sepintar itu, gitu. Atau bukan mereka tidak sepintar itu, rakyat juga nggak sebodoh itu, gitu loh. Karena ini kemarin lah kayak kita ngomong kan soal pemeliharaan pembodohan itu salah satunya dengan cara pemimpin-pemimpin kita masih sifatnya populis banget, ya kan? Itu kan pemeliharaan kebodohan banget. Nah jadi dengan era-era gempuran-gempuran media dan lain-lain gitu, apakah dengan disetir juga media yang kemarin di launching Homeless Media itu tuh jadi bentuk mereka menyetir narasi untuk terus-terus mengontrol kita supaya masyarakat tetap bodoh gitu. Atau lu ngelihatnya apa tuh? Itu gerakan apa sih itu? Kenapa tiba-tiba harus nge-launching Homeless Media yang bermitra? Satu, pemerintah tuh reaktif banget. Oke. Kalau lanjutin omongan Sam ya, yang tadi coba jadi devil's advocate, gue pikir Bakom tuh udah bukan ranahnya untuk ngurusin urusan-urusan gituan lagi. Seharusnya. Bakom tuh harusnya di tiap kementerian tuh lu pasti punya tim dong. Tim khusus untuk ngurusin komunikasi publik. Gitu. Ya copywriting lah. Minimal lah. Lu kalau nyari loker kan pasti ada, minimal bisa copywriting, bikin kopi. Gue nggak tahu dah, itu kan masih ada. Dan orang-orang yang ada di kementerian tuh pasti nggak akan sebodoh itu. Iya benar. Untuk sampai menteri gini dah, paling sederhananya, ngapain kita harus tahu menteri siapa? Yang harusnya kita tahu kan dampaknya. Oke. Menarik nih. Itu menarik tuh. Iya, itu menarik. Amerika Serikat. Siapa yang mau tahu menteri Amerika Serikat? Iya lagi. Oh iya. Tapi dampaknya kan publik taunya George Soros doang kalau sekarang. Iya, itulah mungkin. Katanya sahabat dia kalau kata orang-orang gitu loh. Kayak buat apa kita tahu menteri? Buat apa kita ngapalin menteri? Buat apa menteri ngasih statement dan kita harus mikirin statement menteri? Dan ngapain menteri ngasih statement? Udah ada presiden kok. Oke. Iya dong. Dan harusnya komunikasi presiden yang paling bagus dong. Tambah satu yang paling aneh. Apa? Sekarang yang lebih aktif ngomong bukan sekretaris negara tapi sekretaris kabinet. Bunda Teddy. Wow, itu ya. Yang banyak itu. Gua mah enggak. Jangan gila. Gua mah ngambil aja dari media sekarang. Iya. Banyak ini ya, begitu ya. Benar. Karena kayaknya zaman dulu nggak ada seskap deh. Ada tapi nggak selevel menteri ya? Apa sekarang udah nggak selevel menteri? Nggak, gini, maksudnya ada ataupun nggak ada, seharusnya Seskap tidak punya tupoksi untuk sejauh itu loh memberikan statement-statement tentang pemerintahan hari ini. Gitu. Ya betul. Ya mentok-mentok banget. Ya Komdi gila yang harusnya ngomong menurut gue. Ya mereka harusnya kalau Seskap jadi admin WA kabinet kan. Ya iya dong harusnya, bener gak sih? Neknya ganggu nih. Kan WA Papur notul hari ini ya. Gitu kan sekretaris biasanya gitu gak sih? Pak izin mau ngirimin foto-foto hari ini. Betul. Ini bukan BEM kampret. Nggak tahu. Siapa tahu kita nggak pernah tahu loh isi WA-nya kayak gimana. Mungkin kayak gitu. Oh berarti tugas Seskap kalau kemarin ada reshuffle di kick sama dia. Iya, dia admin tuh. Pak terima kasih banyak atas jasanya, tapi kami izin untuk nge-kick. Dar.
Pak ini untuk tornya ya, udah Iya, kami kirimkan, misalkan gitu kan. Iya. Kenapa gitu? Apa jadi tiba-tiba ada seskap, terus ada Bakom juga, Dan udah kita ada jadi semua itu. dituntut tahu loh orang-orang itu Nama-nama menteri maksud lo? nama-namanya atau ya mungkin pemerintah baik lah untuk kasih transparansi ini menterinya siapa. Tapi kan di media hari ini ya media akan nyari berita Dituntut atau disetir untuk tahu. kitanya. Supaya mereka terkenal dan akhirnya punya Popularitas. betul. Bisa berjalan keduanya lagi. Gue pikir ya. Bisa disetir juga, kita juga dapat tuntutan juga untuk tahu gara-gara kita nggak percaya sama pemerintah, kita juga harus ngikutin terus ini pemerintah ngapain. Oh iya, sepakat. Kita jadi harus ngecekin timeline mulu ya, isinya Iya. pemerintah semua. Benar. Bahkan sampai di titik Farel Bramasta deh Wow. ngomong bahasa Inggris Enggak. dikit udah mantep banget. Masih ingat gak TikToknya? Yang di parkiran. Oh, iya. Wow. Ganteng. Oh iya, ini ngomongin Farel dikit Iya. ya. Kemarin tuh Prabowo habis pidato di mana? Hmm. Salah satu anggota Dewan RI yang dipanggil adalah Farel. Iya. Dan Farel langsung berdiri, langsung gini semua segala. Dan tuh gak Prabowo ngomong apa? Kau orang mana ini? Orang mana? Orang Bali, dia bilang. Dan dia takjub, ada orang Bali kayak kau. Itu kan sama aja insult. Ya indikasi rasisme lah. Iya, ini kasih rasisme dan juga tidak menghargai apa yang ada dalam latar belakang pribadi dia gitu loh menurut gue ya. Cuman ya Farel pasti tunduk lah, masih sama Prabowo Iya. misalkan. Nah, maksudnya hal-hal kayak gitu kan diomongin oleh siapa ya Mas ya? Presiden, menteri, dia manggil-manggil orang yang datang gitu. Dan dipublikasikan. Ya, akhirnya masuk tadi ke statement tadi. Panggilan-panggilan nama menteri atau nama anggota dewan itu tuh emang sengaja ditahan dan dipupuk buat nanti pemilu selanjutnya gitu loh. Iya kan. Ya, makanya balik lagi, medianya tuh disetir nggak sih untuk punya narasi-narasi tertentu? Nah, ada satu Dari pengalaman pribadi lu deh. ada. Masalahnya ada. Nggak gini. Ada jurnalnya juga yang bilang kalau orang-orang yang megang opini publik berat jurnal. Lanjut bang. orang-orang yang megang opini publik. Wow, nggak harus suaranya jadi berat Kenapa juga. jadi ini sih? Kenapa sih? Jurnal? Orang-orang yang megang opini publik as in pemilik media, lambat laun akan turun ke politik. Oh iya lagi. Siapa ya sekarang yang punya stasiun TV dan nggak punya, tidak berpolitik, tidak masuk politik praktis? Iya. Haritanu, Surya Paloh. Surya Paloh, Iya. terus keluarga Bakri. Tapi kenapa ya? Karena kita kontrol opini publik, Pak. Tapi menurut lu orang media yang nyamperin mereka atau pemerintah yang nyamperin mereka? Atau both ways? Gue pikir kayaknya ada keuntungan yang mereka dapat ya masing-masing. Di satu sisi mungkin pemerintah dapat sesuatu dari media dapat sesuatu dari pemerintah, kan itu. Iya, mutual. Tapi pertanyaannya bukan itu dulu harusnya. Tapi Tadi pertanyaannya harusnya dimundurin dikit. Kita belajar dari sejarah juga kan gitu. Sejarah mengajarkan bahwa ada masanya media kita sangat disetir dan hanya disatukan faktanya. Dan fakta yang diterima hanyalah fakta dari pemerintah. Itu zaman Orde Baru. Nah makanya kalau gue sih pertanyaannya adalah apakah cara bermainnya sama atau dikemas lebih gimana kalau sekarang gitu. Dulu sih emang media-media yang dikonsumsi masyarakat kan terbatas ya. TV, radio, dan itu dalam proses penyiaran media itu ada satu proses namanya gatekeeping. Oh. Nah di sini itu dipilah tuh mana yang bagus. Jadi lebih pelan lu ngomong ya. Kayak tadi diulang soalnya. Ketahuan kan. Nggak apa-apa. Itu maksudnya gatekeeping itu filtering gitu. Filtering lah. Oh. Makanya dulu ada departemen penerangan, Oh, iya. ya kan. Sampai di titik kita tuh bener-bener nggak tahu mana ada berita buruk apa yang kita perlu tahu gitu untuk kita mempersiapkan diri, karena yang ditayangin yang bagus-bagus, yang disiarkan di radio, yang dikasih di berita koran tuh juga yang baik-baik gitu. Sekarang tuh udah beda banget lah. Karena kalau kita ngelihat semua orang bisa jadi pelaku media. Oke. Semua orang bisa bikin video, semua orang bisa ngeklip Potongan potongan rapat paripurna Iya. ditayangin. Big Mo Iya. punya Clippers. Iya. Purbaya punya Clippers. Oh iya. Serius lu? Nggak tahu. Yeah. Soalnya muncul mulu. Tapi kontennya emang officialnya dia sering nge-post juga Iya, tuh. enggak maksudnya. Ih, masa gue perlu tahu Purbaya pernah mulet itu kenapa? Wow. Kenapa Purbaya mulet kita perlu tahu. Penting. Bagus beritanya juga. Tapi ya itu, semua orang bisa jadi pelaku media dan semua pejabat bisa jadi media darling kan. Iya.
Dan media darling hari ini dari pemerintah itu banyak banget, Pak. Banyak. Coba spill. Coba kita urutin ya. Jelas yang pertama Prabowo menurut gua. Kedua Purbaya. Ya. Ketiga Bahlil. Kanda itu. Anda. Itu Kanda. Keempat Bunda Teddy. Kelima ini agak Pemda ya. Oke. Maksudnya KDM KDM. gitu. Terus kalau misalnya kita geser lagi, tapi ini jadi pertanyaan gua. Sekarang ini gua agak salut sebenarnya dan mengapresiasi dikit. Gibran tuh bukan media darling menurut gua. Oke. Gue punya analisis soal itu. Oh, kenapa? Kena nih. Gue udah ngeliat ada 2 fase Oke. publikasi komunikasinya pejabat sekarang, pemerintahan sekarang, kabinet sekarang. Pertama, dulu tuh narasinya adalah presidennya bagus, pembantunya yang jelek. Bener nggak? Oh iya. Oke. Awal tuh narasinya itu. Sekarang yang kedua, gue lihat sekarang tuh apa? Pak Prabowo-nya dijelek-jelekin, Gibran-nya diamanin. Oh, Makanya dia ngilang. dia didiemin dulu. Di tengah-tengah gempuran statement yang blunder, Gibran-nya kan aman. Kita nggak bilang dia bodoh, kita nggak bilang dia hilang. Kalau Maruf Amin kan dulu sering di roasting ya, karena dia agak pasif. Iya. Dia kan enggak. Apakah ini strategi politik juga maksud gua? Oke. Justru ini mainan juga. Prabowo-nya diserang. Iya. Supaya 2029 terjadi apa gitu kan. Iya. Mungkin nggak apa ada jadinya gini maksudnya konflik internal juga di antara bakom sana gitu. Mungkin ada bakom ratapan dan bakom mana gitu misalnya. Hal kayak gitu dia pun apa yang kita lihat ini adalah apa yang pengen mereka tayangin. Oh iya. Justru kita tahu yang buruk-buruk itu bukan lewat siaran TV, bukan dari akun-akun official channel gitu. Yang kita tahu itu pasti dari TikTok, Dari user 1907 dari Dimas lagi sama Wow. captionnya waduh, gitu. Yang kita tahu juga dari situ dan itu real. Iya. Di tengah gempuran AI ya. Waduh apa ya? Ada juga bibirnya bener nih. Sesuai dengan apa omongannya gitu. Iya. Makanya saya pikir pemerintah dari dulu ya selalu bikin strategi lah Dalam bikin komunikasi publik. Termasuk mungkin analisa tadi. Soal mungkin Gibran sedang Istirahatkan. ya mungkin nggak ada yang tahu. Iya. Dia lagi ngapain. Karena yang masih panas bapaknya kan. Iya. Masih digoreng terus. Kalau kita ngomongin media darling, Jokowi media darling atau bukan? Jokowi dari 2014 udah ada yang bikin analisa kalau Jokowi itu media darling. Siapa? Sebutin nama gua, media yang nggak ngeberitain kalau Jokowi masih borong-borong. Oh iya, sukar. Jokowi belusukan ke pasar. Pasar apapun juga diberitain. Semua orang ngikutin Jokowi. Iya. Karena apa? Satu, Jokowi itu relate. Jokowi itu membumi banget. Kita semua tahu Jokowi kayak gimana dulu. Kayak film-film ya jadinya Iya, kayak- dari orang biasa jadi luar biasa gitu kan. Ada baliho outfit check Jokowi itu. Iya. Yang kemeja 140.000. Oh, iya. Yang celananya Serba simple lah, dan sederhana. lokal Iya. ya. Dan itu media darling. Semua orang jadi ya simpati kita kan ke Jokowi gitu. Bener. Ngelihat Prabowo yang mungkin borju, yang tadi kata lu Betul. main kuda mungkin dari kecil udah berenang jam 3 pagi. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Masih sampai sekarang. Subuh dia subuh renang. Gua jam 3 pagi bagus tidur. Iya. Gue khawatir sakit nih kok kayak gitu umur. Iya masuk abri kan. Masuk angin. Masuk angin maksudnya. Enggak lah, dia udah tahan cuaca kan, udah lama di Jordania kan soalnya. Lanjut. Iya, mana? Jokowi. Jokowi itu emang media darling banget dari dulu. Semua statement Jokowi itu rasanya kayak tepat gitu. Tapi kan sekarang berhasil diputar balikan. Nah, justru itu yang gue bilang bahwa sebetulnya kalau kita ngomongin media itu akan ngasih kita sesuatu yang kita emang pengen dengar. Oh iya. Ada satu statement dari Pangeran Siaan yang punya asumsi. Dia waktu itu dia diundang di show mana, dia ngomong kayak gini. Masyarakat itu lebih pengen ngedengar apa yang mereka pengen dengar. Dan media nge-provide itu. Tapi terus siapa yang membentuk ide apa yang ingin didengarnya? Pasti mereka punya riset dong. Ya maksudnya gini, kalau bicara masyarakat kan publik nih, kan nggak semua orang punya waktu untuk berpikir apa yang diinginkan. Benar. Nah, kalau bicara algoritma beda lagi lah ya, algoritma soal media sosial. Iya. Cuman kalau narasi publik dan berita, ini sama pertanyaan jadi kayak agak paradoks. Apakah berita yang mempengaruhi mood kita atau mood kita yang mempengaruhi apa yang kita dapatkan jadinya gitu loh. Kalau di Jadi- kondisi sekarang sih, gue pikir mood kita tuh akan sangat dipengaruhi berita ya. Dan beritanya bukan berita-berita dari official. Sesuatu yang kita lihat potongan-potongan. Oke. Dan kita kan
short span banget kan yang lihat video Betul, TikTok cuma betul. maksimal semenit juga nggak beres-beres Wah, video semenit kenapa sih? jarang sih. Iya kan? Jarang. Paling semenit juga AI buah bikin drama. Wow, drama buah AI. Itu gue mau nonton 35 episode. Jadi duit juga. Iya loh. Jadi duit kalau nonton begitu. Makanya kan lu nonton gue nggak apa-apa. Tapi kalau pemerintah tuh berapa banyak orang yang mau dengerin semenit kecuali orang-orang yang nyari buat di klip-klip Iya. dan dapat engagement gitu. Ya lama-lama sebetulnya pemerintah tahu apa yang pengen kita dengar. Pemerintah tuh tahu kalau kita butuh solusi di tengah ketidakpastian. Oh, dan ini juga by the way tadi yang kalau filtering dan gatekeep ya. Lo tau nggak ada satu konten kita itu di-ban sama salah satu platform lah. Gua nggak usah sebut karena nanti kena ban lagi. Oke. Karena waktu itu kita sempat ngomong Bahas apa ya? bahas tentang algoritma. Oke. Algoritma. Jadi intinya algoritma kita tuh diatur. Gue ngomong kayak gitu. Karena ban Pak, kontennya. Gak ke-up bahkan karena blok jadinya gitu. Oke. Karena intinya gue bilang kalau TikTok, IG, YouTube sama segala itu diatur sama mereka di sana. Oke. Gitu. Dan infonya yang gue dapat kemarin bener. Jadi semua informasi yang kita terima itu difilter dulu Pak. Ya. Sama Wakil Ketua DPR RI Yang adalah Don. Oke. Tapi itu sangat mungkin berarti. Sangat mungkin banget. Bahkan ya kenapa parlemen US tuh manggil Mark Zuckerberg dulu yang sempat rame, yang Mark Zuckerberg katanya titisan reptil. Pernah dengar nggak? Iya. Ya itu kan juga bagian dari pemerintah mencoba nundukin Media. pelaku-pelaku media ini, media-media yang kitanya sendiri juga sebagai pelaku media gitu. Iya betul. Ya filtering dan tadi gitu ya, balik lagi soal opini publik yang dirasa katanya jadinya udah dipahami gitu. Nah, terus kenapa nggak melakukan itu gitu? Kan tadi lu bilang pemerintah tahu kita pengen solusi. Nah, terus kenapa tidak sesimpel itu gitu loh untuk menjabarkan dan lain-lain? Apa maksudnya? Karena mereka juga belum tahu solusinya apa, atau justru mereka nge-gatekeep tadi karena mereka juga misalkan nggak yakin solusinya bener, atau mereka sudah punya kontrak-kontrak tertentu yang kalau dibicarakan ke publik terlalu berbahaya, gitu. Maksudnya kan kayak selalu lah gitu, gue selalu bilang kita dibilang antek-antek asing gitu, media-media dibilang antek-antek asing, kan yang ngobrol sama asing Prabowo, ini kan, Ya. yang kan nggak ada board of peace media, nggak ada. Board of peace kan presiden semua. Yang Prabowo pakai jas beda sendiri. Yang dia disuruh pegang piagamnya sama Trump. Sama yang aduh itu. Iya. Iya. Nah, maksudnya itu tuh gimana sih gitu? Gini, yang gua tahu ada teori komunikasi namanya groupthink. Itu tuh punya Irving Janis. Namanya lupa gue Irving Janis kalau nggak salah. Iya, oke. Groupthink ini nih emang dibikin seolah-olah emang satu kelompok ini doang nih yang ngejaga komunikasi publik. Kita kan tahu ya di pemerintah sekarang tuh ada orang-orang yang ngeblok pesan-pesan yang tidak oke untuk nyampe ke telinga presiden. Iya. Itu terjadi gitu, dan itu gua rasa bukan presidennya, tapi justru orang-orang di belakangnya ini yang kita nggak tahu mungkin siapa. Kayaknya bukan orang-orang nih, satu orang. Mungkin. Karena kan katanya Prabowo nggak punya WA, yang punya WA saya skabnya. Mungkin Prabowo punya Telegram. Wow, bayar. Sekarang bikin akun Telegram bayar. Berarti gini, kalau misalnya tadi secara konklusinya, dalam konteks komunikasi publik, berarti Prabowo tidak salah, yang justru salah adalah ring 2-nya Prabowo. Prabowo salah, ring 1 ring 2 Prabowo mungkin salah juga. Jadi ini salahnya tuh kolektif, ngerti nggak sih? Jadi satu sisi Prabowo tuh udah disetting untuk tahu yang baik-baiknya aja. Prabowo-nya nambah suka di atas luka, ngasih statement-statement nggak penting juga tambahan gitu. Jadi ini salah dua-duanya dong. Lu udah punya Bakom udah ngasih brief, Ipang ngomongnya kayak gini. Ya udah pasti ada pelatihan media, orang kita mau jadi mungkin pejabat publik ada pelatihan medianya kok. Iya. Ya kan? Kita nggak mungkin ngasih statement yang wow. Maksudnya bener salah dua-duanya, tapi itu tadi kata gue, itu di fase pertama. Presidennya bagus, pembantunya yang buruk. Iya. Sekarang logikanya gini, yang milih pembantunya siapa? Kan presiden juga. Iya. Jadi kan sama-sama buruk. Itu loh. Gimana kalau yang ketiga? Apa? Buruk semua, milih satu, lu aja jadi presiden. Dengan seluruh keburuk-burukan tadi gitu. Entah buruk satunya jadi semua buruk, entah emang semuanya berenang di septic tank, atau apapun itu gue nggak tahu lah ya. Cuman balik lagi Ding, kita harus bisa nge-recap dan ngasih tahu gitu bahwa ini tuh sebenarnya inti permasalahannya di mana gitu. Mau dari perspektif komunikasi lu, mau dari apa yang udah lu lihat,
apa gitu loh. Kenapa sih gitu dengan semua statement ini gitu. Oke. Gue pikir pemerintah tuh harus belajar yang namanya two way symmetrical ya. Itu ada teorinya di komunikasi. Two way symmetrical tuh artinya lu yang ngejalanin dan orang yang ngerasain dampaknya itu sama-sama bisa didengar dan bisa mendengarkan juga. Jangan kita masyarakat disuruh dengerin doang. Lu nyocot apa nggak jelas kita dengerin. Dan kita kan jadi bad mood. Gue mau berangkat kerja mau ngapain, mau berangkat kuliah jadi kagak mau. Yang biasa gue rajin banget kuliah, jadi nggak pengen kuliah. Ada nggak? Nggak ada. Ya, lanjut. Nah, belajarlah untuk tidak one way asymmetrical. Oke. Semua tuh harus didengerin dan jangan ngasih tahu yang baik-baiknya aja. Contoh. Pimpinan tertinggi, ya contoh kayak kemarin Koperasi Desa, Prabowo sidak, Koperasi Merah Putih, datang, ada tuh fotonya, LPG dipampang harga 16.000, murah sekali. Padahal Hasilnya 20 ribuan ke atas itu, 23 ribu mungkin lah sih harga pasarnya. Iya. Di mana gue bisa dapat gas dengan harga kayak gitu? Ya kan? Iya. Ya itu contohnya, dan habis itu ya gimana Prabowo nggak bilang, ya saya pikir baik-baik aja, negara kita baik-baik, negara kita. Hey, Kantai. wow. Kamu siapa yang enggak, bukan Pak Prabowo. Ya kan. Tolong dengerin kita dong. Iya. Komunikasi kan dua arah. Banyak loh pacaran gagal nih gara-gara nggak bisa komunikasi. Sama, mereka bisa gagal. Kalau komunikasinya nggak jalan. Kalau komunikasinya dia doang yang ngomong, kita ngomong dibungkam, buzzer di mana-mana, konflik horizontal di mana-mana. Iya. Buzzer, lu cebokin buzzer. Emang sekurang apa sih pejabat publik kita? Dalam urusan otak dan urusan mulut ya, urusan lidah. Sekurang apa sampai harus dibantu sama buzzer gitu untuk nguatin statement mereka? Mulut itu cuma satu kali. Kupingnya? 2 padahal ya. Dia kupingnya. Coba deh, dengerin gitu loh. Coba sekali-sekali lu duduk, diam, dengerin. Iya. Kan ini istilahnya dulu masuk kuping kiri keluar ratapan Solo kan. Lanjut. Dan legislatif pun sama. Iya. Yang harusnya jadi representasi kita di nasional dalam bikin kebijakan juga sama. Dengerin kita nggak? Mau nggak dengerin kita? Mau nggak ngobrol sama kita? Mau nggak datang ke masyarakat dengan anggaran yang gede-gede itu? Datang duduk nih kayak gini deh, kayak kita. Wow, kayak kita. Mau nggak? Udah mulai sih gue tadi Mau bahasa ini. tidak? Agak over tuh sih tadi nih. Mereka soalnya dengerinnya ketum partainya terus. Gitu. Lagi-lagi disetir. Gak punya statement pribadi. Wow. Itu kalau mau disituin sebenarnya terlalu panjang sih jadinya. Mending gue tanya lagi aja. Tadi dari perspektif komunikasi begitu, dari analisis yang sudah jelas sih kayak emang begitu. Maksudnya apa yang disebutkan oleh Gading tuh memang gue yakin sudah dinalar oleh publik juga. Itu cuman lebih di burst out aja gitu. Itu diejawantahkan bahwa memang itu loh yang akhirnya dirasakan gitu. Kita nggak bicara masyarakat bodoh, masyarakat apa, enggak kok, publik juga paham lah soal komunikasi. Nah makanya tuntutannya harus apa gitu loh, kalau ke pemerintahnya gitu. Lu punya pesan apa gitu dari apa yang sudah terulang-ulang terus berkali-kali dari orang yang sama, orang yang berbeda, mau pejabat daerah, mau legislatif, yudikatif, semuanya blunder aja gitu. Ya. Sebenarnya apa yang dikatain sama Gading tadi udah bener gitu. Gue coba nambahin ya. Kalau kita hari ini ngomongin judul dari episode kali ini adalah kenapa komunikasi Presiden Prabowo itu jelek banget. Karena Presiden Prabowo dan jajarannya semuanya arogan. Itu jelas menurut gue. Dari bagaimana mereka menyampaikan aja benar tadi, gak pernah ada dua arah gitu loh. Pun jurnalis-jurnalis nyamperin, ini lu pernah lihat gak Bahlil disamperin jurnalis? Terus Dinda, Kanda belum siap, jurnalis Dinda-dindain Pak. HM-nya tuh bukan gitu, belum tentu gitu. Aduh. Mungkin LK? Masa disuruh LK? Nggak tahu. Jadi maksudnya kalau kita ngomongin pemerintahan as a whole, individual mereka semuanya arogan. Tapi kalau kita harus gimana? Sebenarnya kalau tata negara pemerintah kita itu berfungsi secara penuh, Bakom tuh benar gak usah ada. Literally tinggal DPR atau DPRD, bahkan ini mau di tingkat pemerintahan manapun sama. DPR atau legislatif memberitahu kepada pemerintah eksekutif, yaitu dalam konteks nasional adalah Prabowo,
Pak, ini masyarakat resah ngomongin tentang dolar dan masyarakat desa sekalipun resah gitu. Oh, oke, siap. Kasih tau lah ke Purbaya. Pak Purbaya, ini gini. Oh iya, oke. Purbaya ngomong nanti. Ya, teman-teman, masyarakat Indonesia sekalian, jangan resah. Ini mungkin terjadi sementara, ini fase. Tapi kemudian hari kita akan ada kepastian A, I, U, E, O. Kan bisa kayak gitu harusnya kan. Nah, itu harusnya terjadi. Legislatif dan eksekutif. Yudikatif dipantau nih. Nih bener gak nih kerjaan mereka nih? Secara hukumnya pas gak nih gitu loh. Jadi kalau secara umum ya tata negara kita berjalan salah benar, ya udah. Kita tuh udah hidup damai aja sebenarnya. Kita nih gak usah ada podcast ini bahkan. Jadi tadi sebenarnya kita omongan nggak ada yang harus dengerin sebenarnya. Kalau tata negara kita benar. Yeah. Itu kayak gitu aja sih kalau dari gue ya. Berarti kita sepakat Bakom tidak perlu ada. Yang perlu adalah Baskom untuk menampung kebocoran-kebocoran statement yang belum. Habis ini kita masuk sesi review AI. Oke, seperti biasa. Sesi terakhir kita ada review AI, Ding. Oke. Karena kita mengamini apa yang disuruh oleh Pak Wapres. Yang adalah Penggunaan maksimalisasi AI. wow. Jadi kita sekarang berteman dengan AI. AI Gitu. itu asli ini. Bukan. Bukan ya? Artificial Intelligence. Oh, kecerdasan buatan melawan kebodohan murni. Wow. Apa alami ya waktu itu? Ini kita belum bikin program udah gong dulu ya sama Gading. Tar dulu Ding sama dulu Ding. Sorry. Nggak kayak gitu flow-nya. Bingung. Nggak ada. Kita Nggak, nanya. tadi soal tadi ada prom nggak lu? Oh iya. Mau coba nggak nge-prom kayak kita? Ada sih. Coba. Intinya lu nanya kayak AI apapun lah. Iya, kalau ini ya. Coba Apa itu gimana? Ketikin. Biar gue Soal ketik. apa ya? Soal apa ya? Tadi Enak statement kan kayak statement kemarin dolar atau apa? Lu ada kepikiran apa nggak? Oh iya. Mungkin kalau AI jadi pemerintah ya. Oke. Ini di mana nih? Di AI. GPT. kalau lu jadi pemerintah, Kalau lu jadi pemerintah, jangan pemerintah kali ya, pimpinan tertinggi negara kali ya. oke, pemimpin tertinggi negara ya. Iya. Pemimpin tertinggi negara. Presiden aja sih ngapa sih ribet banget? Ya, oke lanjut. Tertinggi negara. Dolar kan melemah nih. Oke. Dolar kan menguat dan rupiah melemah. Dolar menguat dan Rupiah melemah. rupiah melemah. Oke. Sebagai masyarakat Indonesia, Sebagai pemimpin. Sebagai pemimpin, lo mau ngasih statement apa lo mau ngasih statement apa yang realistis tapi tetap menenangkan masyarakat? yang realistis tapi Tetap menenangkan masyarakat. tetap menenangkan. Jatuhnya tesis. Panjang lu mah nanyanya. Panik. Oh, oke. Dolar naik nih. Aduh, dolar gua tuh yang banyak banget itu aja. Lu nggak mau panik? Tinggal di desa. Desa Brooklyn. Wow, tadi kan Ulang udah. lagi. Udah. Oke, Jangan callback. Jawabannya udah ada. Ini gua bacain ya. Oke. Oke. Teman-teman, saya tahu banyak masyarakat khawatir melihat nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar. Kekhawatiran itu wajar. Oh, nggak sih validasi. Khawatir wajar lah. Kekhawatiran itu wajar karena dampaknya bisa terasa sampai harga barang impor. Wah, ada telepon. Wow, ada Lanjut. telepon. BBM sampai kebutuhan sehari-hari. Pemerintah tidak akan pura-pura bilang ini bukan masalah. Ya, dia berani. Berarti kan dia ngomong kalau ini masalah. Tapi saya juga ingin masyarakat tahu, pelemahan rupiah hari ini bukan berarti ekonomi Indonesia runtuh. Ini terjadi karena kondisi global, suku bunga Amerika naik, ketidakpastian geopolitik, dan arus modal dunia yang berubah. Banyak negara lain mengalami tekanan yang sama juga. Tugas pemerintah bukan panik. Tugas pemerintah adalah memastikan dampaknya tidak menghantam rakyat kecil. Karena itu, yang akan kami lakukan jelas. 1. Panjang, Pak. Panjang ya. Panjang bener, Pak. Menjaga harga kebutuhan pokok tetap stabil, menjaga cadangan devisa aman, memperkuat produksi dalam negeri, dan menjaga lapangan pekerjaan. Saya juga tidak mau memberi janji kosong bahwa rupiah akan langsung kuat besok pagi. Ngeri. Tambahin. Apa? Kalau gue ngasih statement, Masih statement? masyarakat desa aja nggak pakai dolar kok. Masyarakat desa Nggak pakai dolar. Tepat nggak menurut dia aja? Iya. Menurut gue sih nggak tahu. Iya, makanya kita nanya AI. Makanya. Justru itu. Ya kan? Supaya lebih objektif lah. Exactly. Iya. sebagai upaya menenangkan pemerintah itu kurang tepat. Waduh. Karena pendengar meremehkan kekhawatiran publik dan menyederhanakan dampak ekonomi.
secara teknis memang benar banyak warga desa tidak transaksi langsung pakai dolar, tapi dampak dolar itu ya dijelasin lah intinya. Masalah utamanya bukan isi pernyataannya, tapi framing komunikasinya. Oh, gua pikir tepat ngomong kayak gitu. Emang ada yang ngomong kayak gitu, Ding? Ada. Siapa? Siapa ya? Wah. Udah? Gitu. Udah? Udah, lanjut kali ya. Oke. Lu udah cukup atau ada lagi nggak? Cukup. Oke, kita lanjut. Dari gua ada sekarang, Sam. Oke. Yang kedua. Kita bahas lagi soal tadi filtering dan gatekeeping. Kan tadi karena kita sudah tidak bisa membendung gatekeeping ke media, jadinya gatekeepingnya ke presiden kan. Yes. Nah, coba kita tanya. Kira-kira kalau bawahan presiden takut memberikan berita negatif ke presiden, alasannya karena apa? Wih. Ya kan? Kan karena banyak yang bilang begitu. Start Jadi with why ya. betul. Ya. Oke. Karena yang penting di publik pertanyaannya why. Kalau how-nya kan mereka yang harus pikirin, bukan kita. Benar. Oke. Itu kenapa kecewa itu jawabannya? Biasanya ada beberapa kemungkinan kenapa bawahan takut menyampaikan berita buruk ke pimpinan tertingginya. Yang satu, pertama adalah budaya asal Bapak Senang. Oh. Disebut asal Serius? ABS ya. Asal Bapak Senang, serius tuh. Oh, real. Wow. Kedua, takut kehilangan posisi atau akses. Wow. Valid sih ini, bener menurut gue. Yang ketiga, pemimpinnya dianggap tidak menerima kritik. Otoriter. Yang keempat, lingkaran kekuasaan terlalu tertutup. Kelima, pencitraan politik. Keenam, efek hierarki birokrasi. Ya, karena itu ya maksudnya pemimpin tertinggi top down gitu loh. Dan sebenarnya ini bahaya besar buat negara. Berani dia ngomong ya. Pemimpin bukan jatuh karena mendengar berita buruk. Pemimpin jatuh karena terlalu lama tidak mendengar kenyataan. Berat. Nanti yang di quotes-nya ChatGPT nih, bukan kita. Nggak penting dari obrolan kita jadinya. Jangan dong. Tapi lu bagus nggak kata lu jawaban ChatGPT? Bagus. Lebih bagus dari? Ada sekelompok orang yang terorganisir, Terorganisir. TSM. Nanti orang-orang mikirnya George Soros. Enggak. Harusnya lu tanya lagi. Apa? Oh, mau tanya lagi? Enggak, udah. Siapa emang bosnya presiden? Kita kan. Iya, Betul. harus. Iya. Harus. Kaget tadi kita kaget. Tuh, kira-kira takutnya jawabannya apa? Gue kira lu mau ngomong kalau presiden sebelumnya. Siapa emang? Yuk, kita pamit aja.